Saya mau baca satu ayat ya yang beberapa hari ini, bukan beberapa hari sih, beberapa waktu ini saya sedang rami. Alkitab itu ngomong kayak gini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dan dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Seberapa banyak engkau yang ada di tempat ini pernah membuat kegerakan atau perbedaan di tempatmu? Entah itu di sekolah, keluarga, atau di pelayanmu. Ada? Ada? Belum banyak ya? Seberapa banyak dari engkau anak muda yang pernah memakai waktumu untuk panggilan atau destinimu? Ada? Atau yang gampangnya gini deh. Seberapa banyak engkau di tempat ini yang tahu panggilan atau destinimu? Siapa yang pernah melangkah masuk ke dalam panggilannya? Lah sisanya ngapain? Apa yang telah engkau lakukan selama umur hidupmu? Selama kamu hidup berapa tahun? Kita gak jauh beda umurnya. Saya masih 22 tahun. Dan saya udah memilih Tuhan. Saya memilih pekerjaan juga. Saya memilih keluarga. Saya memilih segalanya. Berjalan seiring-iringan. Apa yang sudah kamu lakukan dengan hidupmu? Saya tanya sekali lagi, seberapa banyak di tempat ini sudah berjalan di dalam destiny atau panggilannya? Buat teman-teman yang belum, mungkin ini udah waktunya introspeksi diri kalian. Mungkin ini waktunya untuk mulai berjalan, mulai tanya Tuhan, mulai melangkah. Karena waktu kita udah gak banyak, kita gak punya waktu ratusan ribu tahun. Sama seperti pendahulu-pendahulu kita. Justru pendahulu-pendahulu kita menaruh trust-nya mereka. Mereka kasih tongkat estafet itu ke dalam tangan kita semua. Amin. Amin. Beberapa 2 hari ini ya, saya juga suka main game, saya masih anak muda. Beberapa hari ini saya jujur melihat sebuah kebanggaan gitu loh. Sebuah yang wow terjadi di tempat ini juga. 2 hari ini siapa yang suka main Mobile Legends? Siapa yang tahu Mobile Legends itu apa? Nggak banyak ya, tapi cewek-cewek juga tahu, amazing. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan? Beberapa hari ini saya tuh ngelihat, waktu saya nyalain Mobile Legends iseng-iseng mau ngecek apa yang terjadi hari-hari ini. Sebelum kita doling di Land of Dawn, ada sesuatu yang terjadi yang membuat saya bangga. Bukan bangga sih, kayak kesenangan pribadi. Waktu saya cek nearby, yang saya lihat semuanya mythical glory. Ada yang tahu mythical glory itu apa? Itu rank tertinggi yang seseorang dapat capai di Mobile Legends dan membutuhkan dedikasi selama 1 bulan lebih. Di mana dalam 1 hari kamu perlu bermain selama 12 jam. Dan itu yang saya temukan lusa dan kemarin. Waktu online hampir ratusan. Mythical glory. Dan saya sebagai orang yang memegang erat kebudayaan epical glory, merasa tercoreng dan terhakimi. Tapi itu teman-teman, kita bisa ngelihat seberapa banyak waktu yang banyak dari kita habiskan untuk sesuatu yang hilang dalam 48 jam lagi. Reset season. Ada yang sadar? Hari Sabtu jam 3 sore. Reset season. Dan semua yang sudah Anda lakukan selama 1,5 bulan untuk sampai ke mythical glory, gone just like that. Hilang sirna. Buat orang-orang yang main PUBG, yang rank-ranknya udah langit aja terbentang. Senjatanya udah warna-warni. Semuanya udah costly. Semuanya mahal. Menghabiskan waktu 2 bulanan, 3 bulanan untuk sampai rank tertinggi. Apa yang sudah kalian lakukan dengan waktu yang sudah Tuhan berikan? Kita anak-anak muda, kita punya panggilan.
Kita anak-anak muda, kita dilahirkan untuk jadi mythical glory secara ilahi. Orang-orang yang dunia harusnya look up to. Orang-orang yang dipanggil for greatness. Orang-orang yang dipanggil untuk menjungkir balikan dunia. Orang-orang yang dipanggil untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Orang-orang yang dipanggil untuk membangkitkan mereka yang mati. Orang-orang yang dipanggil untuk menjadi lebih besar daripada Yesus sendiri. Amin. Cuman pertanyaan sama. Pernahkah kita melangkah? Pernahkah kita mengambil kuk itu? Atau kita cuman stay dan berharap? Alkitab itu cerita tentang satu tokoh sih yang saya suka. Ada satu orang di Alkitab itu orang biasa, sama kayak saya. Orang biasa, nothing. Gak lahir dari keluarga yang kaya, gak lahir dari keluarga yang miskin juga. Ya biasalah. Kalau misalnya mau makan ya ada, kalau misalnya mau sekolah mau kemana ada. Ya seadanya aja. Dia gak punya nama yang besar. Dia bukan seorang raja. Dia juga bukan seorang pemimpin di tempatnya dia. Dia bukan orang besar, dia bukan orang hebat. Bahkan dia adalah seseorang yang ditolak. Bahkan namanya sendiri artinya kesusahan dan kutuk. Tapi dia orang yang tahu apa panggilannya. Dia tahu siapa yang dia sembah. Dia tahu Tuhan Allah yang selama ini dia ikuti. Dia punya courage. Apa itu courage? Keberanian. Seberapa banyak dari kita ciut karena hal-hal yang kita bahkan kita nggak tahu itu real atau enggak. Sejujur-jujurnya ya, dari pertama kali dipublikasi ada corona segala macam, anak-anak Tuhan yang bergerak nggak ada satupun yang meninggal atau sakit. Ada jaminan untuk mereka yang percaya. Amin. Amin. Siapa yang percaya di tempat ini? Balik lagi. Seseorang ini namanya Yabes. Pernah dengar kan namanya? Yabes. Mungkin jarang orang pendeta khotbah soal Yabes. Mungkin jarang pendeta mengubriskan atau mengumbar-ngumbarkan nama Yabes. Tapi buat saya ada sesuatu yang berbeda dari hidupnya. Ketika semua orang gak punya mimpi, ketika semua orang menjadi ciut, ketika semua orang berkata, apa sih Tuhan-Tuhanan? Apa sih doa? Apa sih nyembah? Apa sih korban bakaran? Apa sih korban sehari-harian? Apa sih ibadah? Apa sih berdoa? Zaman itu orang udah gak peduli lagi, gak berbeda dengan zaman sekarang. Ibadah ditiadakan, orang-orang cuman dengan kesibukannya sendiri, dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari. Tapi ada satu orang yang tahu dirinya terkutuk, orang yang tahu dirinya nothing, orang yang cupu, orang yang gak bisa apa-apa, tapi dia punya keberanian, dia punya boldness to ask, to speak to God. Seseorang yang berani berteriak, seseorang yang berani berkata kepada Tuhan. Bahasa Indonesianya itu simpel banget, dia cuma ngomong, Yabes dimuliakan lebih dari saudara-saudaranya. Kalau bahasa Indonesia ngomongnya kayak gini. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak akan menimpa aku. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Itu dari versi bahasa Indonesianya. Simple. Tapi kalau misalnya kita baca versi bahasa Inggrisnya, itu beda. Translate-nya beda jauh. Alkitab itu bilang, He is more honorable. Dia lebih dihormati. Dia lebih dihargai. Dia lebih daripada saudara-saudaranya. Kata yang dipakai itu kavod. Artinya glory, artinya bobot. Ada sesuatu yang berbeda dari orang ini yang orang lain gak punya. Yang setiap kita punya di tempat ini. Tadi Koja sudah bilang, kita punya DNA ilahi di hidup kita. Yang kita tahu itu ada, tapi sering kali kita gak pakai. Alkitab itu bilang bahasa Inggris kayak gini, and that thou would have blessed me indeed and keep me away from evil.
Will you enlarge my cause and keep me safe from death? Dan Alkitab berkata, and God granted him what he desired. Dan Tuhan mendengar keinginannya sebagai manusia. Ketika ada apa? Ketika ada keberanian, ketika ada iman, ketika ada pengharapan yang menyatu. Dan itu menggetarkan hati Tuhan. And something happened. Itu bisa terjadi di setiap kita. Dan itu bagian kita. Emang seharusnya anak-anak Tuhan itu bisa memadukan yang namanya iman, pengharapan, kasih, dan doa. Erangan. Itu keluar dari dalam, itu enggak keluar dari melihat kondisi sekeliling kita. Itu keluar dari yang namanya jeritan. Dan waktu itu ngepik, itu jadi courage. Courage melahirkan iman. Iman bisa membawa sesuatu yang spirit. Amin. Saya nggak jauh beda daripada saudara-saudara saya di tempat ini. Saya juga anak-anak kuliahan. Saya jarang main, kalau misalnya boleh jujur, saya jarang nongkrong. Saya ini tipe orang kupu-kupu. Kuliah pulang. Jadi banyakan kalau misalnya udah selesai kuliah, udah langsung pulang aja. Nanti pasti ada pelayanan, ada segala macam. Sampai satu titik di semester 6. Saya pikir, kenapa enggak ya coba nongkrong dulu sama mereka, mau ngeliat kayak gimana mereka hidup. Gimana sih kalau misalnya nongkrong di luar sama anak-anak di luar. Ya saya coba. 1 bulan pertama membosankan sejujurnya. Karena ya gak bisa apa-apa, cuma ngapain sih, makan, main. Terus udah, ngerjain tugas juga enggak, ujung-ujungnya nyontek. Bagi-bagi jawaban. Itu di tongkrongan kayak gitu. Cuman satu titik saya nemuin, banyak dari mereka itu udah terhimpit. Mereka itu cuma mau ikut yang namanya go with the flow. Ikutin aliran dunia aja, gak usah ngapa-ngapain. Ya udah kuliah-kuliah, kerja-kerja, ntar kalau udah mau nikah minjem bank, ngutang, atau nanti udah mau beli rumah, punya keluarga segala macam, terus bayar cicilan seumur hidup. Itu aja yang ada di pikiran mereka, benak mereka. Karena apa? Terdidik seperti itu. Dan satu titik saya pernah ngajakin mereka yang namanya pelayanan. Waktu itu ada di acara ICE. Mau gak ikut acara ICE? Mau gak Passion? Acara Passion, ikut ibadah segala macam. Saya ngajak mereka dan banyak dari respon mereka itu ngomong, ngapain sih pelayanan? Emang lu dapat apa dari pelayanan? Bukannya orang-orang yang di pelayanan ya miskin, makan susah. Bukannya nama-nama Yesus pelayan-pelayanan itu hoax. Bukankah nama Tuhan itu cuman selingan? Nama Tuhan itu cuman reason doang, reason orang. Untuk kepuasan batiniah. Dan jujur di momen itu, saya merasa ada kekecewaan kenapa gue hidup di lingkungan yang sangat rohani, yang sangat merasakan hati Tuhan, yang sangat merasakan berkat Tuhan, tetapi teman-teman gue di luar sama-sama Kristen, hidupnya lebih enak, jauh lebih kaya daripada saya, gak bisa merasakan yang namanya Tuhan. Entah itu dari sisi berkat, entah itu dari sisi kebutuhan jiwanya, dari sisi roh segala macam. Sampai beberapa waktu mulai suntikin hal-hal yang istilahnya bubur lah ke mereka dulu. Tuhan itu gak kayak gini, Tuhan itu gak kayak gini. Kalau kamu melangkah, kamu berani ambil resiko ini, mungkin orang bakal ngomong kayak gini. Tapi di sisi lain akan ada orang yang diselamatkan. Mungkin keluargamu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi percaya Tuhan itu punya jalan. Gak jauh dari hari itu, teman saya itu ada satu yang mamanya sakit. Dan dia udah doa segala macam. Dia udah ke rumah sakit mungkin. Ke makan obat-obat yang mahal lah istilahnya. Tapi gak ada yang sembuh. Gak sembuh sedikit pun. Berkurang 1-2% pun enggak penyakitnya. Sampai ketika dia waktu ke kampus itu nanya kayak gini. Ros, kan lu katanya pelayanan ya? Saya dipanggilnya Soros di sana. Soros, lu kan katanya pelayanan ya? Katanya lu udah ngeliat mukjizat, lu ngeliat tangan Tuhan, lu ngeliat hal-hal amazing terjadi di hidup lu.
kondisi gue kayak gini, mama gue sakit, gue gak punya apa-apa, gue gak punya uang lagi, dan ya udah kalau misalnya hari ini selesai, mungkin udah gue putus kuliah, keluarga gue tinggalin. Gue jadi ya manusia normal kayak biasa, mungkin bisa tinggal di jalan atau ngontrak rumah. Terus dia nanya satu hal, Ros, Tuhan yang lu sembah itu ada atau enggak? Apakah Tuhan yang diiming-imingi banyak orang ada atau enggak? Apakah Tuhan yang dikatakan di Alkitab, yang menyembuhkan orang sakit, yang mengusir setan-setan, yang ngeluarin koin dari mulut ikan, itu ada atau enggak? Kalau dia ada, tunjukin ke gue. Dia orang Kristen yang sama, dia makan makanan yang sama di gerejanya. Tapi satu hal yang ia tidak pernah lakukan, ia gak pernah melangkah untuk percaya deeper dengan Tuhan. Satu titik saya ngomong ke dia kayak gini, kalau emang misalnya lu gak percaya ada Tuhan, lu gak percaya mukjizat, lu gak percaya yang namanya keajaiban, ayo taruhan. Taruhannya simple. Dia doain orang tuanya sendiri dalam nama Yesus dengan minyak urapan yang sering kali dibilang menyesatkan. Dengan anggur lambang darah Yesus yang sering kali orang bilang menyesatkan. Dengan garam yang memutus hubungan roh jahat yang sering kali terdengar menyesatkan. Saya taruhan sama dia, dalam 1 minggu, Tuhan yang gue sembah bisa nyembuhin mama lu. Apakah saya punya iman saat itu? Enggak, itu karena trigger effect. Waduh, gimana nih? Udah, gue dipojokin. Tapi di sisi itu, di waktu itu, di momen itu, I put my faith on the line. Iman yang bekerja di depan. Sampai 5 hari kemudian, itu hari Jumat, gak terjadi apa-apa. Benar-benar gak terjadi apa-apa. Mamanya makin drop, mamanya makin sakit. Bahkan bisa dibilang udah mau mati, udah mau meninggal. Dan satu malam, saya cuma bisa bilang, San, kalau misalnya apapun yang terjadi, mungkin malam ini momennya. Lupakan semua soal pengurapan semua kata-kata orang. Lupakan segala sesuatu yang kamu pernah pelajari di gereja. Lupakan semuanya. Kamu anak muda, kamu punya kuasa. Tuhan yang kita sembah itu sama, gak ada bedanya. Tuhan yang pernah membangkitkan orang mati adalah Tuhan yang sama, yang seandainya kalau mau meninggal, Tuhan yang sama yang akan bangkitin. Tuhan yang pernah nyembuhin orang kusta, orang pendarahan, orang buta, orang bisu, orang tuli, orang yang kerasukan setan. Itu orang yang Tuhan yang sama yang akan nyembuhin mama. Sampai satu titik jam 12 malam dia nangis. Katanya ada mamanya udah meninggal, drop segala macam. Dan di titik itu imannya bangkit. Dia teriak, Tuhan! I still have faith. Aku masih punya iman. Mungkin teman-teman boleh ketawa, cuman kalau kamu ada di posisi itu, apa yang akan kamu lakukan? Ketika semuanya hilang, ketika kamu ada di dead zone, di posisi mati, dan satu-satunya yang kamu punya cuma Tuhan. Saya pernah ada di situ, dan saya udah lihat tangan Tuhan yang ajaib. Apakah kamu mau hidup dengan kondisimu hari ini? Apakah kamu mau hidup dengan semua ketakutanmu? Atau kamu mau melangkah? Mengambil satu langkah berani, bilang Tuhan ini aku, ini hidupku, ini penyembahanku, dan ini korban hidupku. Dan sesuatu yang amazing terjadi besok paginya, persis besok paginya, semuanya berubah. Dari sisi berkat,
dari sisi mukjizat. Mamanya sembuh dan tiba-tiba keluarganya sama teman-temannya itu ngasih dia uang, jumlahnya lumayan banyak. Dan itu nutup semuanya. Rumahnya gak jadi hilang, kendaraannya gak jadi hilang. Cuman karena apa? Karena satu nama. Karena ada satu orang yang sudah terlalu lama makan sesuatu yang membosankan dan become nothing. Tapi ketika ia step, ambil satu langkah, sesuatu terjadi dan banyak orang diselamatkan. Poin terakhir yang mau saya bagikan, Tuhan itu gak pernah milih orang-orang yang pro, orang-orang yang hebat, orang-orang yang jago. Alkitab itu bilang kayak gini, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang mampu atau bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh dan tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Papa saya udah meninggal beberapa tahun yang lalu, 2015 pas Rosasana. Dan sebelum-sebelumnya itu dia bukan orang yang percaya kok. Dia dosen, dia profesor, dia pintar lah istilahnya. Tapi satu titik dia menemukan gini, logic will fade. Yang namanya logic akan hilang satu titik. Semua yang masuk akal akan hilang satu titik. Segala sesuatu yang bisa dilihat mata akan hilang satu titik. Dan yang sisa adalah Tuhan. Dan apa yang Tuhan pernah bilang di Alkitab? Apakah aku akan menemukan iman di bumi waktu aku kembali? Waktu semuanya udah gak ada lagi, waktu semuanya hilang sirna. Apakah ada iman? Karena apa? Iman itu dasar segala sesuatu. Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman. Firman, iman, semuanya. Ada satu kata-kata bagus yang saya suka, dia bilang kayak gini. Faith makes a fool of what makes sense. Iman itu mengolok-olok sesuatu yang masuk akal. Iman itu mempermalukan hal-hal biasa, hal-hal yang kalau lu kerja seumur hidup lu bisa kaya. Lu masuk rumah sakit, pakai pengobatan yang terbaik, lu bisa sembuh. Lu harus datang di keluarga yang kaya, lu harus dipersuntikkan dengan orang-orang kaya, maka hidup lu akan berubah. Itu yang dunia tawarkan. Kita dididik untuk menjadi seperti itu. Tapi pernah gak kita punya waktu ambil leap of faith, ambil langkah iman, ambil langkah berani, dan percayalah Dia Tuhan yang setia.